Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di All One King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang Maha Kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita dapat menyaksikan kembali pernyataan dari beberapa netizen ya, seperti yang biasa yang saya kutip dari akun TikTok ya. Langsung saja kita saksikan pernyataannya. Akan kita singkirkan. Salam hormat saya, Pak Prabowo. Kalau memang pidatonya dengan tegas, siapapun yang tidak taat terhadap negara ini akan saya singkirkan. Lebih baik Bapak periksa semua orang-orang yang telah mengkhianati sumpah jabatan mereka di atas Al-Quran. Berjanji akan mensejahterakan rakyat Indonesia. Rakyatnya. Jangan apapun itu pilih-pilih. Jangan apapun itu pandang bulu. Ini malah justru koruptor yang terbesar disuruh ngendep-ngendep mulangin yang namanya hasil korupsi mereka. Diam-diam akan dimaafkan. Hari ini ngomong tempe, besok ngomong tahu, basi. Paham sampai di sini? Lo komen. Ada yang komen, ntar kena efeknya ke Indonesia loh, rudalnya. Indonesia itu rudalnya nggak meledak ya. Salah satu dulu ada ya, yang namanya Jepang itu ngebom daerah Tanjung Sakti Pagar Alam, itu nggak meledak bomnya. Apalagi zaman sekarang Indonesia nggak meledak, rudal mah nggak meledak, masuk perut. Salam waras ya. Ada yang komen, ntar kena efeknya ke Indonesia loh, rudalnya. Indonesia itu rudalnya nggak meledak ya. Salah satu dulu ada ya, yang namanya Jepang itu ngebom daerah Tanjung Sakti Pagar Alam, itu nggak meledak bomnya. Apalagi zaman sekarang Indonesia nggak meledak, rudal mah nggak meledak, masuk perut. Salam waras ya. Kunci cari kerja itu bukan skill, bukan link, bukan lowongan pekerjaan, tapi perasaan rasa bersalah. Menurut Pak Menteri Bahlil, kalau kamu sekarang nganggur, kamu belum punya pekerjaan, itu bukan berarti lapangan pekerjaannya nggak ada, tapi karena kamu yang belum ngaca. Tanya jangan kufur nikmat. Padahal menurut data BPS ya, nih menurut data BPS langsung ya, tingkat pengangguran kita itu masih 4,76%. Tapi tenang, itu kan hanya statistika menurut mereka. Itu kan hanya angka. Menurut Pak Bahlil, itu bukan masalah struktural, tapi kalian-kalian yang kurang tahu diri. Ini kita rakyat udah nganggur disuruh introspeksi diri. Rasanya gue mau nangis tapi ntar dibilang drama. Oke deh, iya deh, biar adil kita bahas masalah introspeksi diri ya, say. Betul, gue setuju. Introspeksi diri itu penting. Introspeksi diri itu harus wajib kudu hukumnya. Tapi introspeksi diri itu untuk refleksi, sayang. Bukan untuk melenyapkan tanggung jawab sistem. Bayangin lo lagi main sepak bola gitu ya. Bolanya nggak dikasih, lapangannya nggak dikasih. Hujan, banjir, pelatihnya tidur. Tapi kalian disuruh introspeksi diri. Terus pelatihnya bilang gini nih, kenapa kamu nggak bisa nyetak gol? Kamu sih kurang bersyukur, kamu itu harus introspeksi diri. Masuk akal nggak menurut lo? Ini bukan saran Pak Bahlil, ini gaslighting namanya. Ini tuh namanya menyalahkan. Coba ingat-ingat pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 1945 bunyinya apa? Coba, bunyinya adalah tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kalau rakyat susah cari kerja, pemerintah dan sistem juga harus introspeksi. Negara dan pemerintah itu juga harus evaluasi. Ada apa dengan sistem kita? Ada apa dengan industrinya? Ada apa dengan pendidikannya? Ada apa dengan masalah peluang ekonominya? Jangan malah jadi seolah-olah menyalahkan rakyat. Di sini gua pribadi sadar dan gua berkali-kali ngomong di konten gue. Kalau zaman sekarang rakyat itu juga banyak yang gengsi. Sebenarnya lowongan pekerjaan itu banyak. Tukang ojek, tukang sapu-sapu, apa segala macam pekerjaan itu banyak. Tapi memang banyak netizen dan banyak dari. Iya, baik, itulah dia saudara-saudara pernyataan dari beberapa netizen. Kita sudah mendengarkannya. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas tentang hal yang sangat penting juga saudara-saudara, di mana tentang Presiden Prabowo Subianto sempat berkunjung ke Mall Sarinah Jakarta Pusat itu pada Selasa 24 Juni 2025 pada siang hari ya. Dan Prabowo tampak didampingi putranya Didit Edi Prasetyo dan Titik Soeharto.
Momen Prabowo berkunjung ke Mall Sarinah itu dibagikan di akun Instagram @yahoo_prabowo Rabu 26 Juni 2025 pada dini hari. Ada beberapa foto yang diunggah Pak Prabowo, saudara-saudara. Dan dari foto-foto tersebut, Prabowo tampak melihat toko sepatu, kain, hingga buku. Prabowo juga sempat melihat-lihat lukisan yang ada di mall tersebut. Nah, lalu momen Prabowo berkunjung ke Sarinah ini juga diunggah di akun TikTok Wamen Perdagangan Republik Indonesia @yahoo sahabat Dia Roro Esti Wamendak. Dia Roro Esti juga terlihat mendampingi kunjungan Prabowo ke Mall Sarinah ya. Lalu dalam video tersebut, saudara-saudara, terlihat juga momen lucu di mana saat Prabowo melihat-lihat kain, Prabowo melontarkan candaan yang mengundang tawa saudara-saudara di tempat tersebut ya. Bawa uang nggak kita? Tanya Prabowo sambil tertawa. Kalau nggak ngutang dulu, tambah Prabowo yang langsung mencairkan suasana. Nah, lalu di akhir video juga, saudara-saudara, ini Pak Prabowo sempat menyapa warga di Mall Sarinah. Prabowo tampak bersalaman dan mengobrol saat dengan warga. Itu warga di lokasi terlihat juga antusias melihat Prabowo. Mayoritas mereka mengeluarkan telepon selulernya untuk mengabadikan momen tersebut. Iya. Baik, sampai di sini dulu saudara-saudara pembahasan kita, pertemuan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari beberapa netizen yang saya kutip dari akun TikTok. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kita sudah membahas tentang di mana Prabowo kunjungi Sarinah bareng Titik Soeharto dan Didit melihat-lihat sepatu dan juga kain. Iya. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah. Dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.